Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita senantiasa bersyukur, dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa bersolawat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Sasa Indrawadi dengan NIM 210101003 akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Analisis Pandangan Abdul Muhsin Ghazali terhadap Pluralisme Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran. Nah baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yang dimana materi pertama ini yaitu pengenalan dari beliau, yaitu Abdul Muhsin Ghazali. Nah jadi Abdul Muhsin Ghazali ini merupakan putra pertama dari pasangan suami istri yang ayahnya bernama Ghazali Ahmadi dan ibunya yang bernama Siti Lutfia. Abdul Muhsin Ghazali ini lahir di Situbondo, Jawa Timur pada tanggal 7 Juni 1971. Nah, ternyata beliau ini tumbuh dan besar dalam tradisi NU dan juga di pesantren yang kuat di Madura. Dari pesantren itulah beliau ini mulai mengenal pemikiran-pemikiran progresif. Salah satunya pemikiran dari Abdul Rahman Wahid. Selanjutnya, pada materi kedua yaitu membahas mengenai riwayat pendidikan Abdul Muhsin Ghazali. Nah, ternyata beliau ini merupakan alumni dari Pondok Pesantren Salafiyah Al-Syafi'iyah Asem Bagus, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur. Kemudian pendidikan S1-nya diperolehnya di Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Ibrahimi, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur. Nah, adapun pendidikan S2-nya ini ditempuh di UIN Syarif Hidayatullah dalam bidang tasawuf Islam. Nah, setelah itu pada tahun 2007 beliau ini telah selesai dengan disertasi di bawah bimbingan Profesor Dr. Nasaruddin Umar dan Profesor Dr. Kausar Azhari Nur. Nah, pada tahun 2003 sampai 2005 beliau ini menjadi dosen pascasarjana perguruan tinggi Ilmu Al-Quran atau PT ITQI Jakarta. Kemudian pada tahun 2006 itu beliau ini ternyata menjadi dosen agama dan filsafat di Universitas Paramadina dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, ternyata bukan cuma itu. Beliau ini juga termasuk menjabat sebagai koordinator jaringan Islam liberal, peneliti di Religion Reform Project Jakarta, peneliti di Wahid Institut Jakarta, redaktur jurnal Tasmirul Afkar PP Lakspe dan NU Jakarta, dan fasilitator dan narasumber isu gender, HAM, dan pluralisme. Dan untuk saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Lembaga Batsul Masail PBNU. Tadi dalam karyanya dalam bentuk buku yaitu tentang bincang tentang agama di udara, kalau fatwa jadi penjara, menjadi Indonesia, yaitu tentang 13 abad eksistensi Islam di bumi Nusantara. Kemudian ada fikih anti trafficking, yaitu jawaban atas berbagai kasus kejahatan perdagangan manusia dalam perspektif hukum Islam. Kemudian ada Daurah Fikih Perempuan, yaitu tentang modul kursus Islam gender. Kemudian ada pluralisme agama di era Indonesia kontemporer, yaitu tentang masalah dan pengaruhnya terhadap masa depan agama dan demokrasi. Kemudian ada juga dalam metodologi studi Al-Quran. Buku ini dia tulis bersama Lutfi Asyakani dan Ulil Absar Abdallah. Kemudian karyanya yaitu Argumen Pluralisme Agama, yaitu membangun toleransi berbasis Al-Quran. Kemudian ada Merayakan Kebebasan Beragama, Bunga Rampai Menyambut 70 tahun Johan Effendi. Kemudian Ibadah Ritual, Ibadah Sosial, Jalan Kebahagiaan Dunia Akhirat. Buku ini juga ditulis bersama Rahmat Hidayat dan Ahmad Rifki. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam karyanya dalam bentuk sebuah suntingan buku
yaitu dinamika NU dari muktamar ke muktamar, kemudian geger di Republik NU, perubahan wacana, tafsir sejarah dan tafsir makna, kemudian menjadi Muslim liberal, kemudian ijtihad Islam liberal. Nah, kemudian karya selanjutnya yang berupa artikel dalam buku antologi yaitu Iddah dan Ihdad dalam Islam, pertimbangan legal, formal, dan etik moral, kemudian reorientasi istinbat NU dan operasionalisme ijtihad jama'i, kemudian merancang kaidah fikih alternatif dalam Kamaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus, Islam, Negara, dan Civil Society, kemudian metodologi Islam Nusantara dalam Kiai Haji Abdul Rahman Wahid dan kawan-kawan Islam Nusantara dari usul fikih hingga paham kebangsaan, kemudian taklikat atas fikih sosial Kiai Sahal. Kemudian karya selanjutnya dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah yaitu relasi agama dan negara, perspektif pemikiran Nadatul Ulama, kemudian bumi manusia dalam Al-Quran, kemudian fikih mayoritas dan fikih minoritas, upaya rekonstruksi fikih lama dan merancang fikih baru. Kemudian corak tasawuf Al-Ghazali dan relevansinya dalam konteks sekarang. Kemudian pemikiran tasawuf Ibnu Atta'illah Al-Sakandari, kajian terhadap kitab Al-Hikam Al-Atta'iyah, Tasawirul Afkar. Kemudian tafsir atas Islam Nusantara dari Islamisasi Nusantara hingga metodologi Islam Nusantara. Kemudian kajian tasawuf Al-Harith Ibnu Asad Al-Muhasibi, studi kitab Al-Ri'ayah, Iruqub Allah, Istiqra, kemudian metodologi of deciding fatwa in Islam, kemudian dan demikianlah sederet karya ilmiah. Demikianlah sederet karya dari tulisan Abdul Maqsud Ghazali ini menunjukkan bahwa pengabdiannya terhadap ilmu cukup signifikan. Kontribusinya dalam panggung pemikiran Islam di Indonesia sedikit banyak memberikan pengaruh yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Dari berbagai apresiasi, bahkan kritik yang diarahkan kepadanya tidak jarang muncul dari kalangan akademis. Materi terakhir yaitu tentang pemikiran Abdul Maqsud Ghazali terhadap argumen pluralisme tentang membangun toleransi berbasis Al-Quran. Jadi dalam pemikirannya Abdul Maqsud Ghazali ini dalam salah satu karyanya yaitu argumen pluralisme agama yang membangun toleransi berbasis Al-Quran ini menjelaskan tentang pentingnya kerukunan dan toleransi serta menolak kekerasan dan diskriminasi. Namun ada juga dari berbagai corak pemikiran penerimaan dan penolakan pluralisme ini namun ada berbagai macam corak pemikiran penerimaan dan penolakan pluralisme agama di setiap kalangan. Baik yang menerima atau menolak pluralisme agama ini masing-masing memiliki definisi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, menurut Abdul Maqsud Ghazali sendiri bahwa pluralisme agama itu agama yang sama dengan yang dibawa oleh Nabi terdahulu dan membangun toleransi dalam masyarakat dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran. Nah, secara tidak langsung, Maqsud Ghazali menganggap bahwa ayat-ayat Al-Quran itu saling bertentangan satu sama lain karena di satu sisi membolehkan pluralisme dan di sisi lain menentangnya. Nah, dan itu untuk mendukung pendapatnya, ia mengatakan bahwa ayat-ayat yang menentang pluralisme itu bersifat juz'iyat, fusuliyat, dan partikular, dan ayat yang mendukung pluralisme bersifat kulliyat, sehingga ia menganggap bahwa ayat-ayat ini kontradiktif. Nah, terkait hal itu pula, Abdul Maqsud Ghazali ini menyatakan bahwa semua agama memiliki syariat sendiri-sendiri yang merupakan jalan dan ekspresi, dan sementara Tuhan adalah tujuannya. Sehingga perbedaan-perbedaan syariat dalam agama ini menunjukkan bahwa agama tidaklah sama, yang berbeda hanyalah syariat-syariatnya. Karena setiap agama itu mempunyai konteks partikulasinya sendiri, sehingga tidak mungkin semua agama menjadi sebangun dan sama persis.
di mana di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya itu membawa agama yang sama, yakni Islam. Tidak ditemukan salah satu nabi dan rasul pun yang membawa agama lain seperti Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, di mana di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya itu membawa agama yang sama, yakni Islam. Tidak ditemukan salah satu nabi dan rasul pun yang membawa agama lain seperti Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu ataupun agama lainnya. Karena agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu bukan agama baru, melainkan mata rantai terakhir dari rentetan agama yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Ada dua tujuan pokok Nabi Muhammad SAW ini, yaitu yang menghapus ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya, yakni dengan menyediakan ajaran terdahulu yang tidak relevan dan menggantinya dengan ajaran baru dalam masalah yang sama, atau mempertahankan ajaran terdahulu dan menyempurnakannya serta mensyariatkannya ajaran-ajaran baru yang pernah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan dan menampakkan penyimpangan yang ada pada agama-agama selain Islam, baik yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak. Juga bahwa secara umum kaum Yahudi dan Nasrani ini merupakan dua komunitas agama yang dalam Al-Quran itu disebut sebagai ahli kitab. Ahli kitab ini pada dasarnya merupakan konsep mengenai pengakuan Islam atas agama-agama di luar Islam yang memiliki kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi utusan Allah sebelum Nabi Muhammad. Dan secara umum kaum Yahudi dan Nasrani ini merupakan dua komunitas agama yang dalam Al-Quran itu disebut sebagai ahli kitab. Dan secara jelas juga dia mempunyai kesinambungan teologis dengan kaum muslimin. Dan Al-Quran juga menyebut dirinya datang untuk memberikan pembenaran terhadap sebagian ajaran Taurat dan Injil. Al-Quran tentang ahli kitab yang berhubungan dengan dua komunitas ini pada prinsipnya menunjukkan tingginya toleransi dan kebebasan beragama yang diberikan Al-Quran. Namun di kalangan para ulama dan para mufassir khususnya, konsep ahli kitab terus-menerus diperdebatkan. Meskipun para pemeluk kitab suci seperti Al-Quran, Taurat, dan Injil menyadari adanya beberapa perbedaan di antara mereka, Al-Quran lebih banyak memandang adanya titik-titik persamaan dibandingkan titik-titik perbedaannya. Al-Quran melihat dirinya sebagai kelanjutan dan konsisten, dan Injil dan Taurat itu bahkan kitab-kitab atau lembaran-lembaran para nabi sebelumnya. Nah, sedangkan menurut Al-Qurtubi ini bahwa Allah itu membuat beragam syariat untuk menguji keimanan manusia. Salah satunya Tabari mengutip pendapat Qatadah yang menyatakan din atau agama itu sama, sementara syariat selalu berbeda-beda. Nah, karena adanya perbedaan-perbedaan ini, yang perlu dilakukan ialah mencari titik temu sebanyak mungkin di antara umat beraneka ragam tersebut. Nah, ini sebabnya para ahli usul fikih menyatakan bahwa syariat sebelum Islam bisa menjadi sumber hukum Islam. Sementara itu, agama juga memiliki misi menegakkan keadilan dan membela kelompok tertindas, terutama Islam yang hadir untuk membebaskan manusia dari kondisi-kondisi sosial yang timpang. Hal ini dapat dilihat banyaknya ayat Al-Quran, salah satunya dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 5. Artinya, kami hendak memberikan karunia bagi orang-orang yang tertindas di bumi itu, hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Nah, dengan begitu, umat beragama dari berbagai agama dapat bekerja sama untuk menegakkan keadilan dan membela kelompok tertindas. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan dialog antar umat beragama untuk membahas isu-isu keadilan dan kesetaraan. Nah, Ghazali juga menekankan bahwa menegakkan keadilan dan membela kelompok tertindas bukan hanya tanggung jawab umat beragama, melainkan semua orang.
Menurut Abdul Muqsid Ghazali juga, apapun penafsirannya, penting dicatat bahwa menyangkut soal akidah, Al-Quran tidak memerintahkan agar orang-orang percaya tentang konsep Trinitas itu agar dihukum dan didiskriminasi. Muqsid memperkuat argumen pluralisme agamanya dengan menjelaskan mengenai sikap Al-Quran terhadap non-Muslim serta wacana keselamatan non-Muslim. Oleh karena itu, setiap umat Islam wajib menyampaikan ajaran toleransi ke tengah umat sebagaimana kata Nabi, sampaikanlah walau hanya satu ayat sebagai ajaran fundamental. Toleransi ditegaskan dalam Al-Quran. Nabi Muhammad bukan hanya membela satu golongan etis, melainkan agama-agama tertentu saja melainkan sebagai rahmat lil alamin.